Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah disebutkan dalam episode sebelumnya bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon syafaat, dan setelah para nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Adam hingga nabi-nabi setelahnya, semuanya berkata, "Aku bukan orang yang berhak untuk memberi syafaat." Hingga akhirnya harapan itu berakhir pada beliau, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itulah Allah memberikan izin syafaat kepada beliau, syafaat agung, untuk memohon diputuskan perkara di antara hamba-hambanya. Lalu Rasulullah kembali berdiri di tempatnya semula. Dan langit pun terbelah dengan awan cahaya, dan turunlah para malaikat. Malaikat dari langit pertama, sejumlah penghuni bumi dari kalangan jin dan manusia. Mereka mengepung padang mahsyar, mengelilingi manusia dari segala arah. Lalu langit kedua terbelah, para malaikatnya turun, jumlahnya sama banyak dengan penghuni bumi. Mereka membentuk lingkaran lain, mengelilingi lapisan pertama. Demikian pula langit ketiga, keempat, kelima, keenam, dan langit ketujuh, semuanya terbuka, dan seluruh malaikat dari setiap langit turun satu persatu, hingga padang mahsyar dibanjiri oleh lautan malaikat. Di tengah kebingungan manusia, di tengah teriknya matahari yang membakar kulit, di tengah ketakutan dan penyesalan, setelah turun para malaikat agung, para al-karubiyun, dan para pembawa arsy, dengan suara gemuruh, mereka bertakbir dan bertasbih, menyucikan dan mengagungkan Rabb mereka. Dengan lantunan suci yang mengguncang jiwa, Maha suci pemilik kemuliaan dan kekuasaan, Maha suci pemilik kerajaan yang tak terkalahkan, Maha suci zat yang maha hidup, yang tidak mati, Maha suci zat yang mematikan makhluk, sedangkan dia tidak mati. Maha suci yang maha suci Tuhan kami, yang maha tinggi Tuhan para malaikat dan Jibril. Maha suci Tuhan kami yang mematikan makhluk, dan dia sendiri tidak mati. Sementara langit masih terbuka, menunggu seluruh malaikat untuk turun. Dan Allah Rabbul Alamin datang dengan keagungannya untuk memutuskan perkara seluruh makhluk di padang mahsyar. Para penghuni bumi tampak gelisah karena menyaksikan langit dunia terbelah dan dipenuhi oleh malaikat yang turun bagaikan gelombang cahaya. Mereka pun berlari menghampiri. Dengan wajah penuh harap dan tubuh bergetar karena takut, mereka bertanya kepada para malaikat langit dunia, "Apakah di antara kalian ada Tuhan kami?" Namun para malaikat pun gemetar. Dalam ketundukan yang sempurna, mereka menjawab dengan suara yang menggema, "Maha suci Tuhan kami. Dia tidak ada di antara kami. Namun tunggu, dia akan datang." Belum reda kekagetan itu, langit kedua pun dikerutkan, dan para malaikat dari langit kedua turun bagaikan hujan cahaya. Jumlah mereka berkali lipat lebih banyak dari penduduk langit dunia dan seluruh manusia. Kembali penduduk bumi mendatangi mereka, lemah, letih, dan kebingungan. "Apakah di antara kalian ada Tuhan kami?" Dan kembali mereka dijawab dengan ketakutan suci, "Maha suci Tuhan kami. Dia tidak ada di antara kami. Dia akan datang." Lalu langit ketiga terbelah, kemudian langit keempat, langit kelima, langit keenam, hingga langit ketujuh terbuka, dan penghuninya adalah malaikat yang lebih banyak daripada semua penghuni 6 langit dan bumi jika digabungkan. Manusia tertunduk, para nabi terdiam, seluruh umat hanya bisa berlutut, menunggu sang penguasa datang. Dan Allah datang dengan keagungan dan kebesaran yang tak tertandingi. Seluruh makhluk terdiam, seluruh jiwa membisu, seluruh bumi menunduk. Tiba-tiba terdengarlah suara seruan yang mengguncang padang mahsyar. "Kalian akan mengetahui siapa yang mendapatkan kemuliaan pada hari ini. Hendaknya berdiri orang-orang yang senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan." Dan di antara lautan manusia yang berlutut, muncullah satu barisan. Mereka yang dahulu di dunia dalam suka dan duka, tak pernah lepas dari memuji Rabb mereka. Hati mereka senantiasa basah oleh zikir. Lidah mereka tak pernah letih mengucap, "Alhamdulillah." Maka mereka berdiri, dan Allah berfirman agar mereka dipisahkan dan dipersilakan menuju surga. Mereka adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang memuliakan Allah di saat dunia memuliakan dunia.
Lalu Allah meletakkan kursinya di bumi yang Dia kehendaki. Namun ini bukan kursi kekuasaan biasa, bukan pula sekadar simbol takhta seperti bayangan dunia. Ini adalah kursi keputusan, tempat segala perkara umat manusia akan diadili. Betapa kecilnya seluruh ciptaan di hadapannya. 7 lapis langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, jika dibandingkan dengan kursi Allah, hanyalah seperti sebuah mata rantai kecil yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas. Dan kursi itu sendiri, jika dibandingkan dengan arsy Allah, tidak lebih dari sebutir pasir yang hilang di samudera, tak bertepi. Inilah kedahsyatan hari itu. Diriwayatkan Rasulullah bersabda bahwa pada hari itu, semua manusia akan jatuh pingsan, tidak kuat menanggung kedahsyatan peristiwa padang mahsyar. Lalu beliau berkata, "Aku adalah orang yang pertama kali sadar kembali, atau mungkin yang kedua." Ketika beliau membuka matanya setelah pingsan, beliau melihat Nabi Musa telah berdiri, memegang salah satu tiang dari arsy Allah. Sebuah pemandangan yang mengguncang hati. Rasulullah tak bisa memastikan, apakah Musa telah pingsan dan bangun lebih dulu sebelumku? Ataukah ia tak ikut pingsan karena dahulu telah mengalami pingsan ketika berada di Bukit Thur saat menerima wahyu? Sementara itu, arsy Allah kini ditegakkan. Ia tak tergambarkan oleh akal, tak tertandingi oleh logika. Hanya mereka yang diberi petunjuk dan dibukakan hatinya yang bisa memahami kebesarannya. Dan di bawah naungan arsy itu akan ada segolongan manusia yang beruntung. Mereka yang dalam hidupnya senantiasa menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Mereka adalah orang-orang yang berlindung dalam kesendirian untuk menangis kepada Rabb-Nya. Menolak godaan maksiat hanya karena takut kepadanya. Memimpin dengan adil, mencintai karena Allah, dan berpisah karena Allah. Menyimpan sedekahnya sampai tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Mereka, di hari ketika tak ada naungan selain naungannya, akan berteduh di bawah arsy-Nya. Dan itu adalah kemuliaan paling tinggi yang membuat iri seluruh makhluk. Hari itu, tiada harta, tiada nama, tiada jabatan. Yang tersisa hanyalah amal dan rahmat Allah. Yang menjadi pelindung hanyalah naungan darinya. Dan yang menjadi pembela hanyalah syafaat dari para nabi dan orang-orang soleh. Maka siapakah kita jika bukan orang yang mengharap setitik naungan itu di tengah panas mahsyar yang membakar? Dan pada hari yang luar biasa itu, ketika segala tabir diangkat dan keadilan ditegakkan, orang-orang beriman akan mendapat anugerah yang tak terhingga. Mereka akan berdiri di pelataran dan melihat Rabb mereka, sebagaimana melihat bulan purnama. Terang, tanpa keraguan, jelas tanpa penghalang, dan penuh dengan rasa cinta dan kemuliaan yang tak bisa digambarkan. Itulah puncak kenikmatan yang melebihi segala kenikmatan surga. Bertemu dengan Rabb semesta alam yang selama ini mereka sembah tanpa melihat, dan kini mereka bisa menatapnya dengan mata keimanan yang dipenuhi cinta dan pengharapan. Dan ketika hari itu tiba, hari yang dijanjikan dan tak ada keraguan padanya, semua makhluk terdiam, terbungkam oleh kedahsyatan yang tak mampu dilukiskan oleh kata. Di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Lalu Allah mengungkapkan nasib dua golongan itu, jalan takdir yang sudah dipilih oleh tangan-tangan mereka sendiri semasa hidup di dunia. Bagi yang sengsara, neraka menanti dengan murka yang menyala. Bagi yang bahagia, surga membentang dengan kasih-Nya yang tak terhingga. Dia, Tuhan semesta alam, yang memelihara langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Dialah yang maha pengasih, namun pada hari itu, tak ada seorang pun yang mampu berbicara dengannya, kecuali yang diberi izin olehnya. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersyaf-syaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Tak seorang pun berani bersuara. Tak ada suara yang mampu melawan kehendaknya. Bahkan para nabi, para malaikat semua tunduk dan diam. Hanya Rasul yang diberi izin untuk berbicara. Dan apa yang beliau ucapkan adalah kebenaran yang hakiki. Al-Bukhari dalam syahihnya menjelaskan bahwa pada hari itu tidak ada yang berbicara kecuali para Rasul. Inilah hari yang penuh keheningan, bukan karena damai, tapi karena keagungan dan ketegangan yang meresap ke dalam tulang. Semua manusia menanti ketika semua diperiksa, dan ingatlah, di hari yang mengguncangkan langit dan bumi, hari ketika para Rasul dikumpulkan satu demi satu,
di hadapan Tuhan semesta alam. Lalu terdengarlah suaranya yang penuh wibawa. Apa jawaban umatmu terhadap seruan yang engkau sampaikan? Namun para rasul hanya mampu menjawab dengan gemetar, kami tidak tahu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Maka pada saat itulah dimulailah sidang agung yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah penciptaan. Semua umat yang telah mendengar seruan para nabi akan ditanyai. Semua rasul juga akan dimintai kesaksian. Dan setiap amal, setiap gerakan hati akan disampaikan kembali kepada mereka dengan ilmu yang tak mungkin salah. Tak ada yang bisa mengelak karena dia tak pernah jauh dari mereka. Lalu, timbangan ditampakkan, timbangan yang adil, yang tak mungkin meleset meski seberat debu. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, merekalah orang-orang yang menang. Namun siapa yang ringan timbangan amalnya, itulah orang-orang yang merugi. Karena mereka mengingkari ayat-ayat Tuhan sendiri. Dan demi keadilan yang mutlak, semua akan ditanya tentang apa yang pernah mereka perbuat di dunia. Tak ada yang luput, tak ada yang bisa menyembunyikan jejaknya. Hari itu bukan sekadar hari pengadilan, tapi hari pembongkaran. Segala yang tersembunyi akan dimunculkan. Semua topeng akan terlepas. Dan manusia hanya bisa berdiri menunggu. Antara harap dan gentar, manusia menunggu putusan akhir. Kemudian Nabi Adam dipanggil oleh Allah. Manusia pertama adalah bapa seluruh umat manusia. Lalu sebuah seruan pun menggema. Wahai manusia, ini adalah bapa kalian, Adam. Maka semua mata tertuju kepadanya. Dan Adam pun menjawab, Labbaika wa sa'daika, ya Rabbi. Aku sambut seruanmu dengan patuh dan penuh kebahagiaan. Lalu terdengarlah firman yang menggetarkan. Keluarkanlah bagian penghuni neraka dari keturunanmu. Adam pun terkejut dan bertanya, Wahai Tuhanku, berapa jumlahnya? Allah menjawab, dari setiap 100 jiwa, 99 diantaranya untuk jahanam. Saat itu Rasulullah tengah berkumpul bersama para sahabat. Para sahabat pun bertanya dengan hati yang gentar, Wahai Rasulullah, jika demikian, dari setiap 100 hanya satu yang selamat, apa yang tersisa untuk kami? Rasulullah pun menenangkan mereka dengan sabda yang penuh harapan. Sesungguhnya umatku di tengah-tengah para umat, seperti sehelai rambut putih di tubuh sapi jantan yang berwarna hitam. Begitulah sedikitnya mereka yang bertakwa di tengah-tengah lautan manusia. Namun dari seluruh umat Nabi Muhammad, jumlah yang akan masuk surga jauh lebih besar dibanding umat sebelumnya. Rasulullah pun pernah berharap, semoga kalian menjadi separuh dari penghuni surga. Bahkan, dalam riwayat lain, harapan itu melebar hingga 2/3 dari penghuninya. Sebab dalam umat ini ada rahmat, ada syafaat, dan ada ampunan yang luas dari Allah Azza wa Jalla. Namun tetaplah ngeri, sebab seruan itu berasal dari Tuhan yang maha bijaksana dan maha adil, dan perintahnya kepada Adam adalah nyata. Keluarkan utusan jahanam dari keturunanmu. Mereka bukan orang asing, mereka adalah anak cucu, keturunan, manusia seperti kita, yang hidup di dunia, namun lalai pada tujuan hidup yang sebenarnya. Maka, jika engkau masih termasuk 1 dari 100 itu, berdoalah agar tidak termasuk dalam 99 yang tersisa dilemparkan ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Selanjutnya, Nabi Nuh dipanggil Allah, sang Rasul pertama yang membawa peringatan agung kepada umatnya, diseru di hadapan seluruh makhluk. Lalu ditanyakan kepadanya, Wahai Nuh, apakah engkau telah menyampaikan perintahku kepada umatmu? Nuh menjawab dengan yakin, Ya, wahai Tuhanku, aku telah menyampaikan. Namun umatnya bersaksi sebaliknya. Mereka berkata, kami belum pernah didatangi seorang pemberi peringatan pun. Tidak ada yang menyampaikan kepada kami. Lalu Allah bertanya kepada Nuh, siapa yang akan menjadi saksi untukmu? Nuh pun menjawab, Muhammad dan umatnya. Maka dipanggillah Nabi Muhammad dan umatnya, kita semua untuk bersaksi. Dan kita akan ditanya, apakah kalian bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan kepada kaumnya? Kita menjawab, ya, kami bersaksi bahwa ia telah menyampaikan risalahnya. Mereka bertanya, bagaimana kalian tahu, padahal kalian tak pernah hidup bersama kami? Umat Nabi Muhammad menjawab dengan penuh keyakinan, karena Tuhan kami telah mengutus kepada kami seorang nabi dan menurunkan kitabnya, serta menceritakan kepada kami tentang para nabi sebelumnya. Maka kami bersaksi atas dasar wahyu dan ilmu dari Allah.
Maka Allah pun membenarkan mereka benar. Itulah makna dari firman Allah yang berbunyi, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Hari itu umat Muhammad menjadi umat saksi, umat pertengahan yang adil, umat pilihan yang dipercaya untuk bersaksi atas seluruh umat terdahulu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, seorang nabi datang hanya membawa satu pengikut, nabi lain hanya didampingi 2 orang, dan ada pula yang datang sendiri tanpa seorang pun yang mengikutinya. Lalu umat-umat itu mengingkari, berkata bahwa mereka tak pernah menerima risalah. Namun para nabi tetap berdiri di hadapan Allah, berkata, kami telah menyampaikan, dan saksi mereka adalah kita, umat Nabi Muhammad. Inilah kehormatan sekaligus amanah besar. Allah memilih kita sebagai saksi, karena kemuliaan umat ini melebihi 70 umat terdahulu. Karena keadilan umat ini bukan sekadar kata, tetapi dijadikan hujjah di hadapan seluruh umat manusia. Di tengah kerumunan manusia yang bergetar ketakutan itu, satu sosok berdiri lebih awal dalam kehormatan. Dialah Ibrahim Al-Khalil, kekasih Allah. Maka Allah memberi pakaian pertama kali kepadanya sebagai bentuk kemuliaan di hadapan seluruh makhluk. Inilah balasan atas keikhlasan dan keteguhan seorang hamba yang diuji berkali-kali, namun tetap berdiri kokoh dalam tauhid dan kesabaran. Saat itulah terlihat sekelompok umat Nabi Muhammad digiring dari sisi kiri. Mereka tampak berbeda, langkah mereka berat, wajah mereka muram. Rasulullah yang melihat hal itu langsung berseru, "Wahai Tuhanku, mereka itu sahabat-sahabatku." Namun jawaban dari sisi langit membuat dada beliau tergetar. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah engkau tinggalkan. Mereka telah menyimpang dari jalanmu. Hati Rasulullah teriris. Dengan penuh kelembutan, beliau menunduk dan berkata seperti yang pernah diucapkan oleh seorang hamba saleh. Aku menjadi saksi atas mereka selama aku masih berada di tengah-tengah mereka. Namun setelah engkau mengangkatku, hanya engkaulah yang mengawasi mereka. Engkaulah yang paling mengetahui segala sesuatu. Dan jika engkau menghukum mereka, maka sungguh mereka adalah hamba-hambamu. Tetapi jika engkau mengampuni mereka, engkau adalah Tuhan yang maha perkasa dan maha bijaksana. Namun keputusan pun ditegaskan. Mereka telah berpaling dan kembali ke jalan kekufuran. Begitulah di hari kiamat, tak ada yang dapat menyembunyikan amal perbuatannya. Bahkan cinta dan kedekatan dengan Nabi pun tak menjadi jaminan jika langkah kaki telah menyimpang setelah kebenaran datang. Sementara itu, Ibrahim tetap berdiri mulia, menjadi teladan akan bagaimana keimanan yang lurus dan pengorbanan yang tulus dibalas oleh Rabb-Nya dengan kemuliaan abadi. Maka tibalah giliran Nabi Isa putra Maryam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang mulia, yang diangkat ke langit, yang ucapannya diselewengkan oleh kaumnya. Lalu Allah bertanya kepadanya, bukan karena tak tahu, melainkan untuk menghadirkan hujjah dan mempermalukan kaumnya yang telah menyimpang. Wahai Isa putra Maryam, benarkah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah? Isa menjawab dengan gemetar, penuh ketundukan, Maha suci engkau, wahai Tuhanku, tidak layak bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Jika aku mengatakannya, tentu engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang tersembunyi dalam diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Aku tidak pernah menyampaikan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan selama aku hidup bersama mereka, aku menjadi saksi atas mereka. Namun setelah engkau mengangkatku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkau adalah sebaik-baik yang menyaksikan segala sesuatu. Kemudian Nabi Isa berkata dengan kerendahan hati, jika engkau menyiksa mereka, maka sungguh mereka adalah hamba-hambamu. Namun jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan saat itulah keputusan pun ditegakkan. Inilah hari ketika kebenaran akan memberi manfaat bagi mereka yang jujur dalam keimanannya. Maka mereka akan diberi surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Pertanyaan Allah kepada Isa bukanlah bentuk pencarian informasi, tetapi bentuk kecaman terhadap kaum yang telah menyekutukannya.
Allah menelanjangi kesesatan mereka di hadapan seluruh alam. Demikian pula para malaikat pernah ditanya, apakah kalian yang dulu mereka sembah? Mereka menjawab, Maha suci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Mereka menyembah jin dan kebanyakan dari mereka tunduk kepada jin itu. Pada saat yang lain, Allah menghadirkan para berhala, tuhan-tuhan palsu, dan tokoh-tokoh yang pernah diagungkan oleh manusia. Kepada mereka Allah bertanya, apakah kalian yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendiri yang sesat dari jalan yang benar? Mereka menjawab, Maha suci Engkau. Kami tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah kami. Engkaulah satu-satunya pelindung. Tapi Engkau telah beri mereka dan nenek moyang mereka kehidupan yang panjang, hingga mereka lupa akan peringatan. Maka mereka pun binasa. Saat itulah semuanya dipisahkan. Kaum yang menyekutukan akan berdiri bersama para sekutu yang dahulu mereka sembah. Namun sekutu-sekutu itu berkata, kalian tidak pernah menyembah kami. Kalian hanya mengikuti hawa nafsu dan khayalan. Di hadapan pengadilan Allah, segala tipu daya hancur. Sekutu-sekutu palsu yang dulu diagung-agungkan pun mengingkari mereka. Tidak ada lagi yang bisa menolong. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Setiap jiwa akan menerima balasan atas apa yang telah diperbuatnya, dan semuanya dikembalikan kepada Allah, satu-satunya pelindung yang hakiki. Segala yang mereka ada-adakan pun lenyap tak bersisa. Satu demi satu hamba-hamba pilihan dipanggil. Di antara mereka adalah para ulama, penjaga ilmu, penerang zaman, pewaris para nabi. Maka Allah, Rabb semesta alam, berfirman kepada mereka dengan kemuliaan dan penghargaan, Aku tidak meletakkan ilmu dan hikmahku pada kalian, kecuali karena aku telah memilih kalian untuk suatu tujuan. Dan sesungguhnya aku ingin mengampuni kalian atas apa yang telah kalian lakukan. Maka hari ini, aku ampuni kalian, dan aku tidak peduli pada celaan siapapun. Kalimat itu menjadi penghormatan agung dari Allah kepada para ulama. Ilmu yang mereka emban bukan sekadar beban, tetapi kehormatan dan jalan menuju ampunan. Lalu tiba giliran orang-orang beriman. Wajah mereka bercahaya, hati mereka penuh harap. Allah menatap mereka dan berfirman, Wahai hamba-hambaku yang beriman, apakah kalian menyukai pertemuan denganku hari ini? Mereka menjawab dengan suara yang gemetar, namun penuh cinta, Ya wahai Rabb kami, tiada yang lebih kami rindukan selain pertemuan denganmu. Allah bertanya kembali, apa yang membuat kalian menginginkannya? Dengan penuh kerendahan dan pengakuan, mereka berkata, ampunanmu, rahmatmu, dan keridaanmu. Hanya itulah yang kami harapkan sejak dahulu. Lalu Allah berfirman, jika demikian, ketahuilah, sesungguhnya aku telah menetapkan rahmatku untuk kalian. Hari ini adalah hari rahmat, bukan hari murka bagi hamba-hambaku yang beriman. Dan bergemalah suara kebahagiaan di langit dan bumi. Malaikat pun mengucap tasbih, sementara para penghuni surga bersiap menyambut saudara-saudara mereka yang telah merindukan perjumpaan dengan Rabb mereka sepanjang hidupnya. Di hari penentuan, orang-orang yang pernah menjual janji Allah, menukar kebenaran demi keuntungan sekejap, berdiri tanpa pembela. Mereka yang mempermainkan sumpah, menyembunyikan ayat-ayat Tuhan, dan menjadikan agama sebagai komoditas, tidak mendapat bagian sedikit pun di akhirat. Allah tak sudi menatap mereka, tak mau berbicara kepada mereka, dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa. Yang mereka telan hanyalah api, dan yang menanti hanyalah azab yang pedih. Kala itu tabir diangkat, orang-orang yang mendustakan kitab diseru. Inilah hari keputusan, jika kalian punya tipu daya, kerahkanlah seluruhnya terhadapku. Tak ada yang mampu, mereka terhalang dari memandang Rabb-nya. Cahaya rahmat tertutup rapat bagi hati yang dahulu tertutup oleh kepentingan dunia. Pertemuan dengan sekutu-sekutu palsu manusia dan jin dikumpulkan bersama apapun yang dulu pernah mereka sembah. Berhala, tokoh, hawa nafsu, semua hadir. Allah bertanya kepada Tuhan-Tuhan palsu itu, apakah kalian yang menyesatkan hamba-hambaku atau mereka sendiri yang memilih jalan sesat? Mereka menjawab, Maha suci Engkau, kami tidak pernah menyuruh mereka. Mereka hanya mengikuti kesenangan hingga lupa peringatan. Maka para penyembah pun dibiarkan menatap idolanya yang tak bisa menolong. Tipu daya lenyap, alasan membeku di tenggorokan. Tak satu pun sekutu palsu sanggup menghalau bara neraka.
Hari saat manusia dilupakan, setiap jiwa akhirnya dipanggil sendirian, tanpa penerjemah, tanpa topeng. Allah menanyai hambanya, "Bukankah aku anugerahkan kuda, unta, kekuasaan, bebas kau gunakan sesukamu? Tidakkah kau sangka akan berjumpa denganku?" Dia menjawab, "Tidak, wahai Rabb." Maka terdengar firman yang menggigilkan tulang, "Hari ini aku melupakanmu, sebagaimana dulu engkau melupakan aku." Rahasia yang ditutupi, dosa yang diampuni. Namun di sisi lain, Allah mendekatkan seorang hambanya yang berdosa, menutupi dia dengan tabir rahmat. Dosa demi dosa diingatkan, hamba itu mengaku tanpa dusta, hingga ia yakin kebinasaan menjemput. Lalu Allah berfirman lembut, "Di dunia aku telah menutup aib-aibmu, dan hari ini aku mengampuninya untukmu." Mulut tak sanggup berkata, air mata pun luruh dalam sujud syukur. Inilah kemuliaan bagi siapapun yang menjaga amanah, merawat janji, dan kembali bertobat sebelum pintu tertutup. Akhir yang jelas, pengkhianat amanah, terhalang dari cahaya Rabb-Nya, dilupakan di padang mahsyar, dihinakan dengan api. Penjaga amanah, disapa penuh rahmat, dosanya ditutup, diselamatkan di hadapan makhluk. Maka hari ini, sebelum daun takdir gugur, siapapun dapat memilih, berdiri dengan wajah bercahaya, atau tertunduk karena sumpah yang dijual murah di pasar dunia. Ketika 3 golongan manusia yang paling mulia telah diberi hak syafaat, para nabi, para syuhada, dan para ulama yang istiqamah, tak ada lagi perisai yang menahan murka Allah. Pada saat itulah Jahannam mulai bergerak. Dari kedalamannya muncul sebuah leher raksasa, memiliki 2 mata yang menembus pandangan dan lisan yang fasih. Aku diutus kepada setiap orang yang angkuh dan sombong. Sekelabat ia terbang, secepat burung mematuk biji wijen, lalu menyambar siapa saja yang semasa hidup merasa diri paling tinggi, menolak nasihat, dan membangkang perintah Rabb-Nya. Mereka diseret, ditahan di Jahannam. Leher itu muncul lagi. Aku diutus kepada orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Maka setiap lisan penghina, setiap penista syariat dipungut dari barisan manusia, dilemparkan ke dalam kobaran api. Untuk ketiga kalinya leher itu berteriak, "Sesungguhnya aku diutus kepada para pembuat gambar yang menyaingi ciptaan Allah." Mereka, para pembangga karya yang meniru ciptaan Rabb-Nya tanpa rasa takut, diseret satu-satu, dihilangkan dari padang mahsyar. Tatkala Jahannam selesai memilih mangsanya, sunyi merayap di padang mahsyar. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, datanglah Tuhanmu, malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu manusia tersadar, tetapi kesadaran itu tak lagi berguna. Dan bagi mereka yang masih menunda-nunda taubat, Allah telah memberi peringatan. Tiada yang mereka tunggu, melainkan datangnya azab Allah bersama para malaikat dalam naungan awan, sementara perkara mereka telah diputuskan. Dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Kini semua jiwa berlutut, tak ada lagi kepongahan, tak ada lagi dusta, tinggal amal yang berbicara. Dan pada hari itu, bagi yang dulu memuji Allah di kala sempit maupun lapang, panggilan kemuliaan terdengar, "Berdirilah, wahai hamba-hamba yang senantiasa memuji Rabb-Nya." Mereka pun bangkit, berjalan menuju surga. Sementara bagi selain mereka, Jahannam telah menanti dengan lehernya yang siap menyambar mangsa berikutnya. Demikianlah sebuah rentetan peristiwa yang akan terjadi kelak di padang mahsyar, di hari yang pasti datang namun sering kali kita lalaikan. Hari ketika langit terbelah, bumi dimuntahkan, dan segala rahasia tak lagi tersembunyi. Hari ketika semua yang pernah diucapkan, dijanjikan, dan disembunyikan akan dihadapkan langsung kepada Sang Pemilik Hari Pembalasan. Tak ada yang luput dari perhitungan, tak ada yang bisa bersembunyi di balik status, gelar, ataupun topeng amal. Segala yang diniatkan karena dunia akan sirna, dan hanya yang ditanam untuk akhirat yang akan tumbuh menjadi keselamatan. Bersihkan niatmu, jaga amanah. Jangan remehkan dosa-dosa kecil, karena kelak mereka bisa menumpuk dan menyeretmu ke jurang penyesalan. Perbaharui taubatmu sebelum kematian menghampiri. Dan jika engkau pernah tergelincir, jangan pernah putus asa,
Karena rahmat Allah selalu lebih luas dari dosa siapapun yang kembali dengan hati yang tulus. Mari jadikan kisah ini bukan sekadar tontonan, tapi pelajaran. Jangan biarkan video ini hanya menambah daftar tayangan, tapi biarkan ia menjadi cahaya yang mengetuk hati. Tinggalkan komentar terbaikmu, bagikan video ini jika menurutmu bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah besar berikutnya. Video ini bukan hanya sekedar konten, tapi peringatan untuk jiwa yang masih Allah beri kesempatan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan hati untuk menyelami narasi ini. Dari kami Doa Channel, semoga Allah menjadikan setiap huruf dan menit dalam video ini sebagai pemberat amal baikmu di yaumul hisab nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. From moment to the heart, the world's